Kisah nyata, seorang anak dari India mengaku bahwa dirinya bereinkarnasi dan mengingat tentang kehidupan di masa lalunya dan juga kematiannya nih teman-teman. Menarik nih cuy. Soalnya saya adalah orang yang kurang begitu aktif mendalami sebuah peristiwa reinkarnasi itu sendiri. Kalau benar reinkarnasi itu terjadi, ya dalam arti manusia yang hidup adalah orang-orang yang pernah hidup dan dihidupkan kembali nih. Tetapi dengan bentuk dan karakter yang berbeda. Who knows? Ketika berusia 4 tahun, gadis yang bernama Santi Devi tiba-tiba memberitahu orang tuanya mengenai kehidupan di masa lalunya dengan nama Lucy. Dengan sangat detail. Dia juga memberitahu orang tuanya bahwa dia pernah menjalani kehidupan di kota yang jaraknya 75 mil dari kediamannya nih. Dan bahkan si Santi Devi ini pun belum pernah mengunjungi tempat itu sama sekali dari lahir sampai saat itu nih teman-teman. Si Devi ini pun berhasil membuat orang tuanya dan seluruh rakyat di India pada tahun 1930 percaya bahwa reinkarnasi itu ada. Oke, saya ceritain dulu dari awalnya dulu ya cuy ya. Jadi Santi Devi ini lahir pada 11 Desember 1926 maksudnya ya. Dan dia tampak seperti bayi biasa, bayi normal, seperti bayi-bayi pada umumnya. Nah, ketika dia berumur 4 tahun, dia tiba-tiba mengoceh tentang kehidupan masa lalunya di sebuah kota yang bernama Mathura, yang hampir 75 mil jaraknya dari lokasi di mana dia tinggal saat itu. Hal-hal sederhana yang Devi lakukan sehari-hari memicu dirinya untuk mengenang kehidupan di masa lalunya. Jadi apa yang dia lakuin tuh kayak ngingetin masa lalunya gitu loh teman-teman. Dia pun memberitahu ibunya tentang pakaian yang biasa dia pakai pada zaman dulu katanya. Hingga akhirnya Devi pun memberitahu orang tuanya bahwa dia sebelumnya bernama Lucy dan dia meninggal tak lama setelah melahirkan seorang putranya pada bulan Oktober 1925. Bahkan dia dapat menambah detail luar biasa tentang nyeri persalinan dan prosedur pembedahan yang dia jalani. Ini cukup aneh teman-teman. Karena bagaimana bisa anak berumur 4 tahun tahu tentang persalinan atau prosedur pembedahan. Sampai ke nyeri saat melahirkan pun dia mengetahui. Bahkan si Devi ini sempat mengungkapkan nama suaminya dulu nih teman-teman. Dan itu membuat seluruh keluarga Devi saat itu terkejut mengetahui bahwa pria tersebut masih hidup dan tinggal persis di tempat yang dikatakan Devi. Dan setelah keluarga yang berunding, si keluarga ini pengen mengungkap kebenaran nih atas semua ucapan yang dilontarkan oleh Devi. Pertemuan bersejarah pun diatur, fenomena aneh yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh sains terjadi pada saat itu. Kasus reinkarnasi si Devi ini terlihat semakin meyakinkan nih teman-teman ketika dia dapat mengetahui secara tepat semua nama toko dan jalan di kota yang diucapkan oleh si Devi ini. Padahal dia belum pernah loh ke sana. Aneh kan? Dan dia juga mulai berbicara tentang detail suaminya di masa lalu dan presentasi di depan keluarganya gitu. Terus ngasih tahu bahwa suaminya itu ini gitu. Dan semuanya heran sama dia. Dia juga memberitahu keluarganya tentang seorang pedagang dengan kutil di pipinya, di pipi kirinya ya maksudnya, dan memakai kacamata baca gitu. Namun terlepas dari luar biasanya ingatan Devi untuk masa lalunya itu, orang tuanya Devi ini memilih menanggapi si Devi ini sebagai imajinasi anak-anak aja lah gitu. Ketika Devi mengungkapkan bahwa nama suaminya di masa lalu adalah Pandit Kedarnath, teman dari keluarga si Devi ini memutuskan untuk mencari tahu bahwa bener nggak nih yang diucapkan si Devi ini. Lalu temannya keluarga si Devi ini dengan sengaja mengirim surat kepada seorang pedagang yang bernama Kedarnath ini di Mathura untuk menanyakan tentang kebenaran perihal cerita Devi ini. Dan alangkah mengejutkannya, yang terjadi bikin semua shock teman-teman. Wah gila sih ini teman-teman. Ternyata Nath membalas surat itu dengan mengkonfirmasi atas semua detail yang Devi katakan itu adalah benar. Wah bikin shock dong.
Semua keluarga Devi saat itu sangat terkejut teman-teman ketika melihat balasan yang dikirim oleh Nat kepada mereka. Nat juga mengkonfirmasi bahwa dia akan mengunjungi rumah Devi teman-teman bersama anaknya dan seorang kerabat atau sepupunya lah untuk melihat situasi serta menguji kebenaran si Devi ini gitu. Nah ceritanya si Nat ini sama anaknya dan sepupunya ini berangkat nih ya, pergi. Terus sampai nih di rumah Devi ceritanya. Jadi singkat cerita udah sampai nih ya si Nat ini di rumahnya si Devi. Si Nat ini langsung inisiatif untuk mengecoh si Devi dengan ya menghadapkan kehadapannya si Devi gitu, maksudnya si sepupunya dulu. Nah ini nih teman-teman, ketika sepupunya dihadapkan ke si Devi ini, sepupunya si Nat ini dihadapkan di depan si Devi ini, si Devi bilang bahwa itu adalah sepupu suaminya di masa lalu dan bikin kaget semua orang yang ada di sana teman-teman. Kok bisa tahu gitu? Mana bisa dia tahu bahwa itu adalah sepupunya si Nat? Dengan rasa terkejutnya nih si Nat membawa anaknya masuk ke dalam rumah si Devi ini dan menghadapkan si yang katanya anak Devi itu, anak si Lucy itu di hadapan si Devi. Dan alangkah mengejutkannya, si Devi ini langsung menangis sejadi-jadinya. Seakan-akan dia kayak flashback lagi gitu. Pada saat itu juga, si Nat kemudian meminta untuk berbicara dengan Devi. 4 mata ya teman-teman. Dan menurut kesaksiannya, dia mengklaim bahwa setiap jawaban yang Devi berikan adalah jawaban yang sangat akurat. Dan Nat juga mengatakan bahwa dia seperti sedang berbicara dengan istrinya sendiri yang sudah meninggal. Setelah itu Devi kemudian menghabiskan beberapa hari bersama Nat dan putranya ini nih, sebelum si Nat dan putranya harus kembali ke Mathura. Tapi sesaat sebelum kepergian si Nat dan putranya ini, Devi memohon kepada orang tuanya untuk mengizinkan dia berkunjung ke rumah Nat, teman-teman. Nah di sini nih yang bikin lucunya, ceritanya orang tuanya si Devi ini tidak mengizinkan ya untuk si Devi ini pergi ke rumah di masa lalunya. Tapi si Devi dengan sangat luar biasa memujuk orang tuanya dengan menjelaskan bahwa dia memiliki stok uang terkubur di rumah masa lalunya itu. Dan akhirnya orang tua Devi dengan dengan legowo lah ya udah nak, ayo kita pergi. Tapi kita ditemani oleh orang-orang gitu. Jadi ada kayak peneliti-peneliti lagi gitu. Dan memang berita tentang reinkarnasi si Devi ini sudah meluas di India teman-teman. Jadi Mahatma Gandhi pun kemudian membentuk komisi untuk menyelidiki kasus yang mencengangkan ini. Dan pada November 1935, lebih dari selusin peneliti bergabung dengan Devi serta orang tuanya dalam perjalanan menggunakan kereta 3 jam ke Mathura, teman-teman. Nah, salah satu penyidik yang ada di dalam perjalanan tersebut ngomong nih, katanya setelah keluar dari stasiun, gadis itu duduk di kursi depan mobil aja, katanya kayak gitu. Dan kelompok kami mendahului rombongan lainnya. Jadi tindakan itu mencegah kayak berkerumunnya orang-orang pada saat di perjalanan itu. Dan si orang yang ngomong itu menginstruksikan bahwa rute yang akan dilalui sesuai keinginan si Devi aja gitu. Jadi kita tahu semua bahwa Devi itu benar atau membohongi kita nih selama ini. Dan benar saja, si Devi dikonfirmasi 100% akurat melewati jalan-jalan yang dia belum tahu sebelumnya dan sampai ke rumah masa lalunya. Dan dia juga sempat bilang kalau dahulu belum ada aspal loh di sini dan gedung-gedung ini belum ada loh di sini. Jadi semua bikin anjir, bener dong. Si Devi ini berarti bener pernah hidup di masa lalunya. Nah, ini nih yang bikin mengejutkan lagi teman-teman. Saat menjelajahi rumah lamanya, si Devi ini ditemani oleh komisi yang menanyakan tentang harta yang terpendam di dalam rumah si Nat ini. Pada awal-awal kan dia bilang gitu kan. Nah, si Santi Devi pun langsung berlari ke atas dan langsung menuju ke sudut ruangan, dan dia menyatakan bahwa kotak itu tersembunyi di bawah papan lantai. Dan setelah itu si Nat membuka lantainya dan memang menemukan peti kecil, tapi nggak ada uangnya teman-teman. Dan karena melihat uangnya sudah tidak ada, si Santi pun terkejut teman-teman, dan langsung bertanya,
dan mencari ke dalam ruangan itu seolah-olah dia yakin ada uang di sana. Dan yang mengejutkannya, si Nat pun kemudian bilang bahwa memang ada uang di sana tapi sudah saya ambil. Edan dong ini. Jadi menurut saya bagaimana bisa dia tahu seluk-beluk rumah yang belum sempat dia datangi sebelumnya? Coba jelaskan. Jadi ini benar-benar terjadi teman-teman. Dan tidak berhenti di sana, si Devi pun melanjutkan ke rumah mantan orang tuanya dan dia berhasil mengidentifikasi ayah dan ibu lamanya di antara 50 orang lebih secara akurat. Gila nggak? Sampai-sampai salah satu peneliti di sana menulis laporan dan mengatakan dalam tulisannya ini bahwa dia menyaksikan Devi memeluk orang tuanya dan menangis dengan sedih saat melihat orang tuanya masih ada. Nah, ceritanya nggak sampai di sini aja teman-teman. Masih ada cerita yang perlu saya sampaikan tentang si Devi ini yang nggak kalah serunya. Jadi si Devi ini tidak hanya mengingat kehidupan sebelumnya, dia juga memiliki penjelasan tentang dunia setelah kematian. Dimana pada tahun 1939 dia menceritakan pengalamannya tentang kematian kepada para skeptis dan ahli hipnotis. Pada penjelasannya, dia mengklaim bahwa pada saat kematiannya dia merasakan pusing dan diselimuti kegelapan. Dan sebelum melihat cahaya muncul, dia diperlihatkan dengan 4 pria dengan pakaian kuning di hadapannya gitu. Dan si Devi ini memberikan pernyataan yang cukup membingungkan. Soalnya dia menjelaskan bahwa keempat orang tersebut masih remaja dan penampilannya pada saat itu sangat cerah katanya. Terus mereka memasukkan dia, si Devi ini, ke dalam cangkir dan menggendongku. Coba ada yang ngerti nggak teman-teman dengan pernyataan si Devi ini? Jujur ya, saya kurang memahami dengan pernyataan si Devi ini teman-teman. Kalau pernyataan yang menyebutkan 4 pria dengan penampilan yang sangat bercahaya, mungkin saya bisa mendeskripsikan bahwa orang-orang itu atau makhluk itu adalah malaikat. Tapi saya kurang paham dengan pernyataan si Devi yang mengatakan dia dimasukkan ke dalam cangkir. Oke, lanjutlah ya. Nah, si Devi ini sempat berkata kepada orang-orang di sana bahwa setelah kematiannya dia melihat sungai yang sangat bersih dan murni seperti air susu. Dia bilang juga dia melihat jiwa di sana dan mereka tampak seperti menyala dan ya kayak menyala lampu gitulah, bersinar lah. Bertahun-tahun kemudian surat kabar pada tahun 1958 mendatanginya lagi untuk menanyakan situasi terkini lah gitu ya. Dalam catatannya, si Santi Devi ini berusia 32 tahun pada saat itu dan belum pernah menikah. Terus dia menjalani kehidupan spiritual yang tenang di Delhi katanya. Dan Santi Devi pun meninggal dunia pada tahun 87 dan ketika itu berusia 61 tahun. Dan kisah hidupnya diabadikan di sebuah buku yang ditulis oleh penulis asal Swedia pada tahun 94 teman-teman. Bagaimana menurut kalian nih teman-teman tentang kisah hidup seseorang yang sudah pernah merasakan kehidupan sebelumnya? Bagi saya cerita ini belum membuat saya percaya akan adanya reinkarnasi karena saya percaya bahwa hidup itu hanya sekali, tidak ada pengulangan kehidupan di kemudian hari. Dan misalkan reinkarnasi itu ada atau terjadi, mungkin setiap orang yang hidup pada saat ini akan seenaknya. Serta bila konsep itu dipakai oleh seluruh manusia di bumi ini, kemungkinan besar mereka tidak akan menjalani ketentuan yang Sang Pencipta tuangkan di dalam kitab suci setiap agama yang ada. Karena mereka tahu bahwa akan dihidupkan kembali di masa yang akan datang. Tapi itu balik lagi sih kepada kalian semua ya yang percaya akan reinkarnasi ya cuy ya. Saya di sini tidak merendahkan atau menanggapi bahwa percaya akan reinkarnasi itu salah satu pernyataan yang salah. Coba saya pengen tahu juga pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah ini apa ya teman-teman. Well, mungkin sekian cerita dari Devi ini yang tahu tentang si Devi ini yang tahu tentang masa lalu kehidupannya. Dan akhir kata saya Dikuy mengucapkan see you the next video and bye bye.